Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di Komal kemarin tuh ya saya dengar di room Komal yang banyak yang masih belum paham tentang di keterangan bahwa Allah itu dohir dan batin, awal dan akhir gitu. Jadi ibaratnya gini, Allah itu suatu nama dari keseluruhan hal yang dohir gitu, yang dohir itu. Seperti halnya saya nama Solihin, jadi keseluruhan wujud saya ini nama Solihin. Tapi di bagian-bagian tubuh saya yang wujud ini punya nama-nama lagi. Ada barangnya, ada bendanya. Seperti ini namanya tangan, telinga, mata, hidung, mulut. Terus nama napas, paru-paru, jantung, limpa, ginjal, tulang yang ada di dalam. Pokoknya semua yang ada dalam wujud saya ini punya nama. Tapi kalau saya dipanggil ibaratnya cuma tangannya saja, ya tidak bisa. Tapi begitu dipanggil nama keseluruhan saya, misalnya manggil Solihin gitu. Kalau ada orang yang manggil Solihin, pasti keseluruhan badan saya ini, seluruh nama-nama yang ada dalam tubuh saya. Mau ada yang di luar, ada yang di dalam. Pasti semuanya menghadap kepada orang yang memanggil. Nah begitu juga kalau kita memanggil Allah, berarti kita itu memanggil ke semua nama-nama yang berada di jagat. Karena semua itu johirnya Allah. Semuanya ada namanya, dohir itu. Langit, bumi, air, tanah, batu, besi, segala macam. Pokoknya yang ada namanya di yang kita lihat, kita dengar gitu. Yang kita bisa rasakan. Itu wujudnya dari dohirnya Allah. Jadi gak bisa kalau dikatakan bahwa yang namanya solihin itu cuma palanya saja, nggak bisa. Atau telinganya saja, nggak bisa. Tapi memang itu bagian dari wujudnya solihin, ibarat nama-nama, termasuk bumi. Di dalam bumi ini ada batu. Orang ini kan, oh berarti Allah itu batu ya, katanya. Itu bagian dari johirnya Allah. Jadi ini harus disatukan, ditauhidkan gitu, bahwa Allah itu Maha Esa, menyatukan keseluruhan nama-nama, keseluruhan benda-benda, keseluruhan yang kita lihat di jagat kabir ini, dari langit, bintang, gugusan planet-planet, gugusan bintang-bintang, terus bumi, di bumi ini punya nama gunung, lautan, segala macam, ini kan nama-nama semuanya wujud ada. Jadi Allah itu wujud, kelihatan, johir dan johir. Tapi Allah itu harus diesakan, harus Maha Esa. Gak bisa dipisah-pisahkan. Oh itu gunung tuh Allah tuh berupa gunung. Tidak, itu bagian daripada wujudnya, johirnya Allah. Gunung itu, laut itu, daratan itu, bumi itu, bintang itu, planet-planet itu, galaksi-galaksi itu. Bagian dari wujudnya, johirnya Allah. Jadi johirnya Allah itu keseluruhan gitu. Makanya ada keterangan bahwa kemanapun kamu menghadap, di situlah zihatnya Allah, wajahnya Allah. Maksudnya johirnya Allah. Mau kemana aja memandang, mau ke langit kemana aja, semuanya itu johirnya Allah. Tapi nggak bisa dipisah-pisahkan bahwa Allah itu bintang gitu, nggak bisa. Dulu tuh pernah Nabi Ibrahim itu seperti ke situ gitu. Soal siapa yang menciptakan, siapa Tuhan saya? Akhirnya terus seolah ngikutin matahari, ternyata matahari ada terbenamnya. Terus ngikutin bulan ada terbenamnya juga, ngikutin bintang ada hilangnya juga. Akhirnya ambil kesimpulan bahwa saya Ibrahim itu menyembah kepada Tuhan sang pencipta keseluruhan bintang, planet, bulan, segala macam.
karena itu keseluruhan. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa Allah itu satu benda, satu objek saja gitu. Tapi keseluruhan kita tauhidkan bahwa semua wujud ini zohirnya Allah gitu. Termasuk di diri saya, itu perumpamaan aja gitu. Wujudnya manusia itu terdiri dari lahir dan batin, dohir dan batin. Nah, di antara dohir dan batin ada hal yang gaib. Ibaratnya ini tangan wujud, badan, dada kelihatan, tapi di dalamnya ada yang gaib nggak kelihatan. Ada jantung, paru-paru gitu. Terus di kepala ada otak. Saya belum pernah lihat otak saya sendiri gitu. Karena itu gaib gitu. Kalau dibelah di dalam otak sebenarnya ada hal yang batin, gitu apa? Pikiran. Jadi kalau ranah pikiran, akal, kolbu, rasa itu udah ranahnya batin. Gak bisa dicari, ibaratnya di hati manusia itu tempat misalnya tersimpannya kolbu gitu, rasa. Begitu dibelah mana kolbunya? Karena itu ranah batin. Batin itu kalau di jagat kabirnya sebangsa ruh. Gitu. Nur itu ranahnya batin. Makanya Allah itu disebutnya dohir dan batin gitu. Walaupun penciptaan awal tuh batin dulu yang ada gitu, batin dan dohir gitu. Cuma kita dari bawah mengenalnya yang wujud aja dulu, baru menelusuri ada apa di balik wujud yang dohir ini. Ya ujung-ujung menuju ke batin. Jadi pengertian tentang dohirnya Allah itu jangan dipisah-pisahkan. Termasuk manusia atau jin, malaikat, semua ini. Kalau di wujud kita mungkin kumpulan bakteri-bakteri yang punya kehidupan sendiri, sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Itu seberupa ada kehidupan di air, di kulit-kulit manusia. Bakteri-bakteri, molekul-molekul itu di unsur alam, anasir atau zat-zat gitu. Nah itu semua punya kehidupan masing-masing dan punya nama. Gitu. Makanya Allah itu menguasai istilahnya atau diberi nama kategorikan johir dan batin. Enggak cuma sampai di johir dan gaib, ya, tapi sampai batin gitu. Karena yang gaib ini pasti di dalamnya ada lagi yang gaib, di dalam yang kegaiban itu. Itu udah ranahnya batin. Gitu. Seperti halnya malaikat termasuk makhluk gaib gitu, tercipta dari nur, tapi di dalam dirinya malaikat itu ada hal yang batin yaitu berupa ruh, tapi di dalam ruhnya juga ada yang hal batin lagi sebenarnya, itu berlapis-lapis. Jadi keterangan tentang Allah itu dohirnya Allah jangan dipisah-pisahkan bendanya gitu, tapi harus disatukan. Karena Allah itu Maha Esa, satu kesatuan. Jadi kalau kita memanggil Allah berarti memanggil segala unsur yang ada di bumi, di langit, terus di alam kegaiban, terus di alam batin gitu. Manggil Allah itu udah satu nama keseluruhan. Seperti memanggil saya nama Solihin ini udah dipanggil keseluruhan. Tangan, kepala, jasad, yang wujud yang nampak, terus ada yang di dalam gitu. Unsur-unsur yang gaib itu. Dan ada unsur-unsur batinnya juga. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Kalau saya tuh Solihin itu cuma pala aja ibaratnya, cuma dadanya doang, cuma kakinya, ya nggak bisa. Jadi harus dipanggil dengan keutuhan, keseluruhan wujudnya johir saya. Gitu. Mau dipanggil saya pasti ya berbalik semuanya. Nama-nama yang ada dalam johir saya itu pasti menghadap gitu kepada yang memanggil. Gitu. Nah termasuk memanggil Allah juga. Kalau kita terus-terusan memanggil Allah, Allah, Allah. Ini semua alam akan menuju ke kita. Kita mendekat ke Allah, memanggil Allah dengan nama Allah itu berarti memanggil cikal bakal biangnya keseluruhan nama-nama. Komandannya semua nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Gitu. Zohir dan batin. Jadi gak bisa mungkin orang-orang yang picik untuk cari perdebatan
gitu ini kan selalu aja dicarai beraikan gitu. Sampai kalau gitu kotoran itu Allah kata. Padahal kotoran ibaratnya kotoran di bumi gitu. Itu kan bagian dari bumi, dunia ibaratnya. Bagian dari kita juga ada kotoran. Ya kan masuk asal ada namanya itu apa? Tetap itu bagian dari perwujudannya. Gitu. Kulit, rambut, otot, tulang, sumsum itu sampai ke dalam gitu kan. Ini wujud dohir aja ada tangan, kaki, kuping, hidung, mulut, istilahnya, dagu, pipi, pokoknya segala macam itu ini sudah punya nama semua. Tapi nama untuk keseluruhan nama wujud ini di diri saya itu nama panggil panggil yang keseluruhan. Nah, di ketuhanan berarti memanggil Allah itu berarti memanggil keseluruhan alam, zahir maupun batin gitu. Jadi jangan dipisah-pisahkan karena banyak yang mengumpamakan Allah itu gaib. Seperti halnya angin gitu. Angin ada tapi tidak bisa dilihat gitu. Nah, begitu juga Allah. Pada Allah itu lebih seolah-olah angin itu sendiri perwujudan dari johirnya Allah gitu. Tapi jangan dipisahkan. Oh, berarti Allah itu angin, ya tidak bisa. Jadi keseluruhan aja. Wujudnya di An-Nasyr 4 itu, wujudnya di langit dan bumi. Itu johirnya. Itu punya nama-nama gitu. Termasuk hal dari angin, oksigen itu punya nama gitu. Istilah hidrogen, nitrogen, helium, segala macam itu udah punya nama. Kandungan di dalam tanah ini juga dari biji-biji besi, timah, segala macam pokoknya unsur-unsur bumi ini punya nama. Nggak ada yang nggak ada namanya. Saking banyaknya, termasuk pohon-pohonan punya nama-nama. Nah, nama-nama keseluruhan yang ada di bumi dan di langit, semuanya itu perwujudan dohirnya dari satu nama yaitu Allah. Jadi kalau kita manggil Allah, 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 berarti seolah memanggil keseluruhan langit dan bumi, dohir dan batin. Mungkin kalau orang yang cerdas dalam menangkap yang saya ucapkan pasti paham gitu ya kemana maksudnya. Jadi saya tekankan lagi bahwa Allah itu dohir dan batin, awal dan akhir. Berarti ada awalnya dan berarti ada akhirnya gitu. Di Allah sendiri gitu. Tapi yang menguasai dohir dan batin, yang menguasai awal dan akhir itu datnya. Jadi wujud kita ibaratnya kalau jasad manusia ini nama dohir ini, terus ada yang gaibnya, tapi ada yang menguasai seluruh gitu, yaitu dat. Dat yang maha suci ini yang maha luas lagi, yang menguasai keseluruhannya. Walaupun al-falak ini langit dan langit tersusun dari planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi ini jumlahnya sampai ratusan miliar jumlahnya galaksi yang tersebar gitu. Tapi ini dalam satu kolong kungkungan, satu genggaman dat yang masuk. Seperti kita, wujud kita, pikiran kita semua ada dalam satu genggaman dat kita. Apa itu? Rasa. Jadi dat yang ada dalam tubuh manusia itu datnya gitu, yang menggenggam keseluruhan itu, ini rasa. Walaupun kita tidak sadar sebenarnya lagi tidur, di rumah, di kamar, di alamat ini ibaratnya. Tapi kita ketika tidur, kemana larinya si Sukma, rasa itu tahu. Karena walaupun Sukma itu lari ke satu tempat, dalam mimpi, rasa ini tahu bahwa perasaan saya dalam mimpi berada di satu tempat, alamatnya ini. Itu rasa tahu. Kemana Sukma kita pergi, kemana beradanya, di mana beradanya. Bisa antar alam juga. Si rasa yang dalam diri kita itu tahu kemana kita Sukma kita perginya gitu. Ketika mimpi ketemu dengan orang-orang yang udah meninggal,
kita rasa ini tahu, memahami kemana itu. Sampai ketemu dengan orang-orang yang udah meninggal, berarti udah lain alam sebenarnya. Berarti masuknya ke alam arwah, gitu. Karena menemui orang yang sudah meninggal. Gitu. Nah, si rasa ini yang menguasai lahir dan batin wujud kita. Gitu. Coba kalau rasanya pergi dari kita itu seolah-olah orang yang linglung gitu. Menatap sesuatu dengan kosong kalau dengan tidak ada rasa di situ. Gitu. Kayak orang yang melamun aja kemana pikirannya, rasanya gitu, kesadarannya. Gitu. Seperti orang yang linglung gitu. Ya. Seperti kita yang melamun, bengong aja gitu. Rasa kita merasakan di suatu tempat, tidak merasakan ke sini. Makanya kita itu jangan keluar dari diri. Gitu. Jangan kesadaran kita itu jangan keluar dari diri. Kalau keluar dari diri berarti hilang kesadaran gitu. Kesadarannya keluar aja. Apalagi di akalnya yang keluar berarti hilang akal. Ya stres dianggapnya. Nah, kita ini harus mengolah sampai kesadaran ini tetap harus ada dalam diri kita selama kita hayat masih dikandung badan. Untuk menjaga kesadaran ini dengan selalu berinteraksi langsung berat sama dat yang di luar yang maha kuasa yang menggenggam segala termasuk kita gitu. Harus selalu dikoneksikan gitu. Untuk menerima sinyal-sinyal dari langitan, istilahnya dari langit. Dari Sang Maha Kuasa, Maha Raja di Raja yang menggenggam segala rasa itu sendiri gitu. Kita di forum satu ruangan, kita itu satu rasa. Karena kita mendengarkan apa yang dia sampaikan, berarti rasa kita hadir di situ sampai kita paham. Tapi kalau rasanya nggak ada, mungkin ya nggak paham-paham. Karena pikiran kita, rasa kita, kesadaran kita berada di luar daerah, ibaratnya satu tempat yang lain. Sedangkan jasad kita ada di dalam satu ruangan, satu forum yang membahas itu satu masalah. Pasti itu rasa bakal nyambung gitu. Apalagi kalau kita pikirannya udah penuh, rasa kita udah penuh dengan keegoan di sini, ya nggak bakalan masuk. Pemahaman orang lain itu tidak akan dimengerti karena kita merasa sudah lebih tahu gitu. Akhirnya ya ego itu yang menghalangi untuk menerima rasa orang lain itu kepada kita. Makanya di Islam sendiri diajarkan sampai tata cara beretika atau mendengarkan pembicaraan orang lain tuh harus ya dengarkan dulu sampai perhatikan apa maksud dan tujuan biar kita paham gitu. Kalau belum apa-apa sudah menolak, pikiran kita menolak ya gak bakalan masuk. Gak bakalan mengerti apa yang dirumuskan dalam satu forum istilahnya gitu. Jadi rasa ini sebenarnya pemersatu tubuh lahir dan batin, pemersatu halayak ramai gitu. Kalau dalam satu forum gitu. Ibaratnya kita kalau mendengar satu alunan lagu yang jiwa kita nerima, pendengaran kita menerima, sukma kita menerima, otomatis terlihat terdengar enak, nyaman kita untuk mendengarkan. Nah, padahal itu yang menerima musik bukan cuma kita, orang lain bisa satu orang 10, 1000 mungkin. Tapi bisa satu arah ke satu yang didengarkan gitu. Menerima hal itu berarti satu rasa, menikmati sinyal-sinyal suara itu kan berupa sinyal-sinyal gelombang yang kita terima. Gitu. Tapi kalau kita nggak suka, rasa kita nggak, misalnya menolak, ya dianggapnya mungkin nggak enak yang kita dengar karena tidak satu irama dengan kesenangan ego hawa nafsu kita. Gitu. Nah kita harus menyelaraskan itu semua gitu. Dari mulai pendengaran, penglihatan. Mungkin kalau saya pandangannya bagus nih, orang lain menurut saya jelek mungkin kan kalau kata orang lain kata sinyal yang keterima mata saya itu ini objek yang bagus, indah segala macam bisa kayak gitu.
Mungkin saya harap yang mendengarkan ini paham gitu ya yang apa yang saya sampaikan, bahwa dohirnya Allah itu, wujudnya Allah itu punya nama-nama bagian-bagian, tapi kita harus menyatukan bahwa wujudnya Allah ad-dohiru wal batinu wal awal wal akhiru itu harus disatukan. Karena Allah itu johir, ya johirnya ini yang kita bisa lihat, kita pandang. Makanya kemana saja kita menghadap, disitulah wajah Allah, jihad Allah gitu. Karena ini semua perwujudan Allah itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa diurai-uraikan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ini semua satu kesatuan gitu. Harus diesakan gitu. Seperti yaitu kita sendiri, seperti saya ibaratnya punya nama dari keseluruhan anggota badan saya, lahir batin saya punya nama itu. Ada setiap bagiannya tetap punya nama gitu. Punya tugas masing-masing, punya fungsi masing-masing, berperan masing-masing. Seperti tangan buat apa, kaki buat apa, telinga buat apa, itu udah ada tugasnya masing-masing. Tapi diikat oleh satu nama gitu. Di dalam diri saya gitu. Kalau memanggil nama saya yang keseluruhan, ya semua itu tunduk kepada yang memanggil gitu. Nah, termasuk kepada Allah juga. Kalau kita memanggil ya pencipta langit, ya pasti ke Allah gitu. Pencipta bumi, ya ke Allah lagi. Tapi kalau kita panggil ya Allah gitu, ya udah berarti memanggil keseluruhan gitu. Dari sekian nama-nama, ribuan nama, mungkin jutaan nama. Karena kita tahu di muka bumi aja jenis-jenis itu semua punya nama masing-masing. Walaupun ya mungkin dulu ada istilah penyembah Tuhan-Tuhan gitu. Mempertuhankan satu benda gitu. Ya, ujung-ujungnya memang itu bagian dari Allah sendiri sebenarnya. Cuma kita tuh jangan mempertuhankan bagian diri Allah itu sendiri, jangan. Jadi harus menyembah ke keseluruhan yang Maha Esa itu. Harus menyembahnya ke yang Maha Esa. Yang menggenggam keseluruhannya gitu. Jangan menyembah ke bagian-bagiannya saja. Ya itulah mungkin cukup, semoga dipahami gitu aja apa yang saya sampaikan gitu. Dan saya lanjut tadi itu sudah ada masuk apa yang mau dibicarakan gitu. Tapi sekarang kayaknya hilang nih. Jadi bukan sekadar nama-nama yang saya sampaikan, sebenarnya antara dohir dan batin gitu. Oh iya, ini nih. Dalam keterangan di Al-Quran itu, istilahnya waktu Allah itu menciptakan langit dan bumi, itu ada kata-kata bahwa kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Jadi bukan lama bikin istilahnya langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Walaupun sebenarnya yang pertama diciptakan itu bumi dulu, baru langit gitu. Baru diciptakan. Jadi yang namanya bumi ini tadinya yang satu bongkahan besar, terjadi ledakan kun payakun, terus akhirnya terpecah-pecah jadi berbagai galaksi-galaksi dan planet-planet. Nah, waktu ini terpecah menjauh, akhirnya Allah itu menciptakan langit. Nah, langit-langit ini lapisan-lapisan atmosfer, oksigen segala macam gitu. Jadi seolah ada saling tolak menolak, ada yang saling tarik menarik, gratifikasi gitu antara bumi satu dan bumi yang lain, antara planet yang satu yang ke lain itu, antara galaksi satu dan galaksi lain ini ada langit yang menghalangi untuk tidak berbenturan gitu. Makanya setelah terpecah baru di bumi ini, setelah diciptakan bumi, hamparan bumi ini hamparan planet-planet, galaksi-galaksi atau bintang-bintang, galaksi-galaksi, baru langit-langitnya.
atmosfernya gitu. Itu atmosfer aja berapa jenis namanya, banyak. Dan di udara juga beberapa gas-gas, nama-namanya itu banyak juga. Barulah ke situ. Nah, sebelum itu, sebelum terciptanya langit dan bumi, ada fase-fasenya lagi. Jadi yang pertama itu, hari pertama ibarat. Cuma hari di sini bukan hari penanggalan seperti pagi sampai sore gitu satu harinya. Ini setelah ada dunia itu, setelah ada matahari, ada siang dan malam, baru bisa disebutkan ini hari yang tanpa, dalam Nur Muhammad sebenarnya itu tidak ada siang malam gitu. Cuma terang aja terus. Nah, waktu ini tidak bisa disebutkan satu harinya berapa hitungannya, berarti hitungan dunia, tapi di masa ini gitu. Dan masa Nur Muhammad. Nah, ini Nur Muhammad ini komposisinya dari mulai Nur Dat, Nur Sifat, Nur Asma, Nur Afal, Nur Ruh, Nur Muhammad. Ini lapisan nur di dalamnya sebenarnya. Tapi bukan berarti Nur Muhammad itu mencakup ke yang ada di dalam, bukan gitu. Ada yang lebih halus lagi dari Nur Muhammad di dalamnya gitu ibaratnya. Jadi kalau atom itu terdiri dari elektron, neutron gitu istilahnya. Atom itu udah halus, tapi ada yang lebih halus, kumpulan lebih halus lagi gitu. Kumpulan dari elektron dan neutron. Nah, ini terdiri dari 6 nur dat, nur sifat, nur asma, nur af'al, nur ruh, Nur Muhammad, bukan ruhnya tapi berupa nurnya saja gitu. Cikal bakalnya baru wujudnya Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad ini itu mungkin dianggaplah fase dari pertama gitu. Nah, kedua itu diciptakannya bangsa ruh. Jadi dari Nur Muhammad ini sudah nyala, udah berupa nur terang gitu. Baru ada ruh. Ruh ini bertingkat-tingkat juga lapisannya. Nurullah, Nur Kudus, Ruhullah, Ruhul Kudus, Ruh Ruhaniyah, Ruh Idopi, Ruh Jasadi, Ruh Hewani, Ruh Nabati. Ini ada 7 juga nih ruh lapisannya gitu. Nah, dari sini, dari ruh ini yang kelihatan berupa cahaya putih dari pantulan dari Nur Muhammad itu. Baru ada pantulan cahaya warna biru, kuning, merah, dan hitam. Nah, dari cahaya ini, warna ini baru diciptakan malaikat. Jadi yang pertama dari Nur Muhammad ini terus ruh gitu. Nah, lapisan ruh ini bisa jadi disebut alam lahut atau aras gitu. Nah, setelah ini baru ada dari pantulan ruh-ruh ini yang entah berapa jaraknya ke Nur Muhammad, seperti kita melihat ke matahari sebenarnya ini lapisan ruh terus bertingkat-tingkat, berlapis-lapis seperti lapisan-lapisan langit gitu. Jadi ruh juga bertingkat-tingkat, lapisan-lapisan lagi gitu. Baru ciptakan yang cahaya itu keluar, cahaya berwarna gitu, kayak pelangi lah istilahnya, ada biru, kuning, merah, hitam gitu. Diciptakanlah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil di cahaya-cahaya yang berbeda warna gitu. Nah, dari situ baru diciptakan lagi anasir, angin, air, api, dan tanah. Dari anasir ini diciptakanlah ya dari bumi, kan ada yang tanah tadi itu yang ada anasir 4 itu. Baru ciptakan langit dan bumi. Jadi prosesnya Nur Muhammad, ruh, cahaya yang bibit buat malaikat-malaikat gitu. Terus anasir-anasir, langit dan bumi. Jadi dalam langit dan bumi ini satu kesatuan seolah-olah gitu. Jadi bisa disebut 6 masa dalam penciptaan, karena otomatis begitu menciptakan bumi langsung langitnya. Jadi buat jarak tidak bersatu lagi gitu. Langit ini ya atmosfer yang menghalangi untuk saling benturan lagi gitu. Karena di situ ada gratifikasi gitu. Ya kalau nggak ada langit mungkin tanahnya bakal kembali lagi nyatu lagi berarti. Tapi itu nanti di hari kiamat. Jadi saya tekankan lagi bahwa penciptaan awal tuh di Nur Muhammad, bangsa ruh, terus cahaya, misalnya cahaya yang itu dari yang unsur 4 warna, terus malaikat,
terus para malaikat, terus anasir. Anasir ini bukan dari malaikat gitu, tapi dari cahaya, tapi itu mungkin bisa dianggap ampasnya gitu, ampasnya dari cahaya. Kalau cahayanya sendiri diciptakan malaikat, tapi dari ampasnya terjauhnya cahaya ini wujudnya eh, angin, air, tanah, api dan tanah gitu. Nah dari empat unsur ini, anasir yang empat ini baru ciptakan bumi dan langit gitu. Jadi itu ada enam masa gitu. Tapi masa di sini satu masanya berapa tahun, berapa ribu tahun, nggak ada ukurannya. Kecuali setelah ada langit dan bumi, ada siang dan malam, ada perputaran matahari, baru itu diatur waktu masanya per menit, per jam gitu, per hari, per tahunnya, baru ada perputaran itu gitu. Nah di masa-masa ini nggak tahu. Satu masanya di alam Nur Muhammad, sebelum terbentuknya Nur Muhammad, berapa, yang pokoknya nggak ada waktu di situ, belum ada eh, pewaktuan, cuma mungkin buat eh, manusia biar paham bahwa ada 6 masa gitu. Pada ada 6 kali proses untuk wujudnya langit dan bumi ini. Jadi nggak semerta-merta dia dari Nur Muhammad langsung langit bumi, enggak gitu. Jadi ada ruh dulu, terus ada cahaya, terus di situ diciptakan malaikat-malaikat. Jadi udah disiapkan sebenarnya bahan-bahannya ini gitu. Sebelum ada langit dan bumi, calon-calon penghuni, ruh-ruh ini sudah ada gitu. Dan ruh ini bisa jadi ikut menyaksikan waktu penciptaan langit dan bumi itu. Dan ruh sudah ada gitu lebih dulu daripada malaikat, daripada anasir yang 4 juga gitu. Ruh sudah ada. Makanya ada keterangan riwayat bahwa ketika Allah menciptakan ruh dan suruh pergi ruh itu, akhirnya begitu dipanggil dia langsung menghadap datang lagi. Tapi begitu diciptakan anasir angin, air, api, tanah gitu, dan ruh itu dimasukkan ke tubuh angin, ke tubuhnya air, ke tubuhnya api dan bumi, dia itu kayak orang yang ruh yang lagi main-main istilahnya, asik aja, punya jasad kan, karena dia punya wujud berupa angin, berupa air gitu, akhirnya terus kayak istilah Sunda memotah gitu, memotah gitu, sampai dipanggil-panggil sama Allah itu susah menghadapnya gitu, untuk kembalinya gitu, karena asik dengan tubuh baru gitu, seolah seperti itu si ruh itu tadinya. Tapi tadinya ruh itu taat gitu. Masih di sekitaran Nur Muhammad masih taat, tapi begitu sudah ada pakaian wujudnya nasir yang 4 itu, maka nah itulah disebut nafs. Jadi calon untuk nanti diwujudkan di jasadnya manusia gitu. Makanya manusia terdiri dari saripatinnya yang 4 anasir itu gitu, manusia itu. Nah ini bentuknya nafs gitu. Jadi nafs itu berpakaiannya anasir gitu. Tapi dimasukkan ke manusia gitu, ke jasad manusia ini. Makanya ada di dalam diri manusia itu lapisan-lapisan itu semua itu ada gitu. Ada ruhnya, ada nafsnya, ada wujudnya gitu. Terdiri dari saripati anasir yang 4 gitu. Ada Adamnya segala macam. Wujud dari istilahnya bumi dan langitnya gitu. Jadi semuanya perwujudan alam-alam itu ada dalam tubuh manusia sebenarnya. Jadi nggak mesti melulu nafsu doang. Nah di situ baru disisipkan peraturan gitu. Karena waktu si ruh ini begitu punya jasad angin, jasad air, begitu ditimbal apa di istilahnya dipanggil untuk menerima amanah, dia tuh nggak mau karena nggak sanggup gitu. Diberi amanah kamu harus taat, kalau dipanggil harus datang gitu ibaratnya. Angin itu apa sih, ruh ini yang sudah punya pakaian tuh dia nggak semenyanggup. Kemudian ruh ini kan yang tinggal di gunung-gunung segala macam, merasa bermegah-megah kan, merasa udah wah gimana gitu. Yang tadinya karena nggak ada gitu, nggak ada punya ya, jasad, begitu punya jasad anasir itu dia merasa cukup. Akhirnya nggak sanggup untuk menerima amanah.
Tapi insan ini, perpaduan dari keseluruhan nafs ini kan dibentuk lagi. Itu mungkin bereksperimennya Allah itu terus-terusan gitu. Termasuk Adam. Jadi Adamnya Nabi Hawa ini sebenarnya udah ke 10.000 Adam. Yang dulu ada manusia yang dari cahaya gitu, diciptakan dari cahaya. Nah, Adam yang sekarang diciptakan dari tanah gitu. Jadi eksperimen Adam ini yang sekarang ini yang terakhir gitu. Makanya manusia ini manusia paling sempurna, karena sebelumnya ada manusia yang tidak sempurna, belum sempurna. Ada yang dikasih nafsu, akalnya tidak ada, pas kasih pikiran istilahnya, akalnya tidak ada, nalurinya ada gitu, tapi rasanya nggak ada. Pokoknya manusia yang sekarang kita wujud ini, kita ini manusia paling sempurna dalam penciptaan, segala unsur ada di dalam diri manusia yang sekarang ini gitu. Kalau dulu enggak gitu. Jadi makanya dibilang sempurna ini yang sekarang gitu. Ini ciptaan yang terakhir. Upgrade terus, sekarang ini paling terakhir upgrade-nya gitu. Sebagai Adamnya itu. Yang nanti habis akan digulung lagi. Cerita usai. Cerita panggung dunia, panggung sandiwaranya nanti usai, selesai. Kita kembali lagi ke akhirat. Walaupun kita berasal, kalau ditelusuri ibaratnya kita itu sebenarnya dari zat yang maha suci, dari yang tidak ada diwujudkan, dari mulai Nur Muhammad berupa ruh, terus berupa cahaya malaikat, terus ke Anasir, terus ke langit dan bumi, perwujudan tanah ini. Nah, proses-proses ini udah kita lewati semua, tapi kembali nanti seolah berputar nih, dek. Jadi nggak lurus langsung ke dat lagi gitu. Kita akan melalui dari alam arwah misalnya, alam rahim, alam dunia, masuk ke alam barzah. Di alam barzah ini ada alam kubur, terus ada alam mahsyar, akhirat, surga neraka. Nah, di sini kita terakhir. Jadi ngeliling gitu. Jadi nggak kembali lagi ke sini. Nah, kita terakhir tuh di surga neraka, antara surga dan neraka. Terakhir di akhirat itu. Jadi setelah di akhirat ini, di surga, antara surga neraka, nggak ada lagi perjalananmu kemana gitu, nggak ada. Di situ sudah gitu. Kita tinggal di surga selamanya gitu. Kalau ada yang masuk neraka, ahli-ahli neraka yang ada di neraka selama-lamanya. Karena kenapa ada yang selama-lamanya di neraka? Karena Allah waktu menciptakan neraka juga sudah melakukan ada sumpah gitu untuk memenuhi jahanam gitu. Jadi kalau nggak dipenuhi, nggak ada yang pengisinya, buat apa nyiptain neraka? Sedangkan Allah sendiri bersumpah waktu penciptaan neraka, karena neraka itu protes waktu penciptaan ini. Kalau yang dihadap manusia ini, kelakuan manusia, dosanya manusia, kalau dihadapi dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, gak mungkin saya ini isi, kata neraka itu. Pasti kosong, karena ampunan Allah lebih luas. Tapi Allah bersumpah di situ untuk tetap sewaktu menciptakan jahanam itu, tetap bersumpah akan mengisi gitu, memasukkan gitu, ada yang hidup di neraka gitu. Ada bagian atau satu kelompok yang seolah jadi penghuninya gitu. Nah, ini gak mungkin Allah itu berdusta atau berbohong kepada jahanam itu. Karena seluasnya jahanam ini, kalau seandainya manusia ini dimasukin semua ke jahanam, jahanam gak bakalan penuh-penuh. Termasuk kalau semuanya itu masuk ke surga, surga itu gak bakalan penuh-penuh gitu. Walaupun yang durhaka segala macam, Allah itu maha pengampun kan, terus semuanya dimasukkan ke surga, surga itu nggak bakalan penuh gitu. Karena apa? Saking luasnya juga surga itu, saking luasnya juga. Dan Allah itu sedang menjanjikan gitu bagi orang-orang yang diberi petunjuk, yang iman dan takwa, untuk memasukinya, untuk dimasukkan ke surga itu. Itu dengan ya istilahnya Allah yang berwenang gitu. Cuma masalahnya waktu tiap penciptaan satu tempat, Allah itu sudah ada sumpah sendiri untuk memenuhinya, janji itu gitu harus ditepati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di Komal kemarin tuh ya saya dengar di room Komal yang banyak yang masih belum paham tentang di keterangan bahwa Allah itu dzahir dan batin, awal dan akhir gitu. Jadi ibaratnya gini, Allah itu suatu nama dari keseluruhan hal yang dzahir gitu, yang dzahir itu. Seperti halnya saya nama Solihin, jadi keseluruhan wujud saya ini nama Solihin. Tapi di bagian tubuh saya yang wujud ini punya nama-nama lagi. Ada barangnya, ada bendanya. Seperti ini namanya tangan, telinga, mata, hidung, mulut. Terus nama napas, paru-paru, jantung, limpa, ginjal, tulang yang ada di dalam. Pokoknya semua yang ada dalam wujud saya ini punya nama. Tapi kalau saya dipanggil ibaratnya cuma tangannya saja, ya tidak bisa. Tapi begitu dipanggil nama keseluruhan saya, misalnya manggil Solihin gitu. Kalau ada orang yang manggil Solihin, pasti keseluruhan badan saya ini, seluruh nama-nama yang ada dalam tubuh saya. Mau ada yang di luar, ada yang di dalam. Pasti semuanya menghadap kepada orang yang memanggil. Nah begitu juga kalau kita memanggil Allah, berarti kita itu memanggil ke semua nama-nama yang berada di jagat. Karena semua itu johirnya Allah. Semuanya ada namanya, dohir itu. Langit, bumi, air, tanah, batu, besi, segala macam. Pokoknya yang ada namanya yang kita lihat, kita dengar gitu. Yang kita bisa rasakan. Itu wujudnya dari dohirnya Allah. Jadi gak bisa kalau dikatakan bahwa yang namanya solihin itu cuma palanya saja, nggak bisa. Atau telinganya saja, nggak bisa. Tapi memang itu bagian dari wujudnya solihin, ibarat nama-nama, termasuk bumi. Di dalam bumi ini ada batu. Orang ini kan, oh berarti Allah itu batu, ya katanya. Itu bagian dari johirnya Allah. Jadi ini harus disatukan, ditauhidkan gitu, bahwa Allah itu Maha Esa. Menyatukan keseluruhan nama-nama, keseluruhan benda-benda, keseluruhan yang kita lihat di jagat kabir ini, dari langit, bintang, gugusan planet-planet, gugusan bintang-bintang, terus bumi, di bumi ini punya nama gunung, lautan, segala macam. Ini kan nama-nama, semuanya wujud ada. Jadi Allah itu wujud, kelihatan, johir dan johir. Tapi Allah itu harus diesakan, harus Maha Esa. Gak bisa dipisah-pisahkan. Oh itu gunung tuh Allah tuh berupa gunung. Tidak, itu bagian daripada wujudnya, johirnya Allah. Gunung itu, laut itu, daratan itu, bumi itu, bintang itu, planet-planet itu, galaksi-galaksi itu. Bagian dari wujudnya, johirnya Allah. Jadi johirnya Allah itu keseluruhan gitu. Makanya ada keterangan bahwa kemanapun kamu menghadap, di situlah zihatnya Allah, wajahnya Allah. Maksudnya johirnya Allah. Mau kemana aja memandang, mau ke langit kemana aja, semuanya itu johirnya Allah. Tapi nggak bisa dipisah-pisahkan bahwa Allah itu bintang gitu, nggak bisa. Dulu tuh pernah Nabi Ibrahim itu seperti ke situ gitu. Soal siapa yang menciptakan, siapa Tuhan saya? Akhirnya terus seolah ngikutin matahari, ternyata matahari ada terbenamnya. Terus ngikutin bulan ada terbenamnya juga, ngikutin bintang ada hilangnya juga. Akhirnya ambil kesimpulan bahwa saya Ibrahim itu menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta keseluruhan bintang, planet, bulan, segala macam. Karena itu keseluruhan.
Jadi nggak bisa mengatakan bahwa Allah itu satu benda, satu objek saja gitu. Tapi keseluruhan kita tauhidkan bahwa semua wujud ini zohirnya Allah gitu. Termasuk di diri saya, itu perumpamaan aja gitu. Wujudnya manusia itu terdiri dari lahir dan batin, dohir dan batin. Nah, di antara dohir dan batin ada hal yang gaib. Ibaratnya ini tangan wujud, badan, dada kelihatan, tapi di dalamnya ada yang gaib nggak kelihatan. Ada jantung, paru-paru gitu. Terus di kepala ada otak. Saya belum pernah lihat otak saya sendiri gitu. Karena itu gaib gitu. Kalau dibelah di dalam otak sebenarnya ada hal yang batin. Gitu. Apa? Pikiran. Jadi kalau ranah pikiran, akal, kolbu, rasa itu udah ranahnya batin. Gak bisa dicari. Ibaratnya di hati manusia itu tempat misalnya tersimpannya kolbu gitu, rasa. Begitu dibelah, mana kolbunya? Karena itu ranah batin. Batin itu kalau di jagat kabirnya sebangsa ruh gitu. Nur itu ranahnya batin. Makanya Allah itu disebutnya dohir dan batin gitu. Walaupun penciptaan awal tuh batin dulu yang ada gitu, batin dan dohir gitu. Cuma kita dari bawah mengenalnya yang wujud aja dulu, baru menelusuri ada apa di balik wujud yang dohir ini. Ya ujung-ujung menuju ke batin. Jadi pengertian tentang dohirnya Allah itu jangan dipisah-pisahkan. Termasuk manusia atau jin, malaikat, semua ini. Kalau di wujud kita mungkin kumpulan bakteri-bakteri yang punya kehidupan sendiri, sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Itu seberupa ada kehidupan di air, di kulit-kulit manusia. Bakteri-bakteri, molekul-molekul itu di unsur alam, anasir atau zat-zat gitu. Nah itu semua punya kehidupan masing-masing dan punya nama. Gitu. Makanya Allah itu menguasai istilahnya atau diberi nama kategorikan johir dan batin. Enggak cuma sampai di johir dan gaib, ya, tapi sampai batin gitu. Karena yang gaib ini pasti di dalamnya ada lagi yang gaib, di dalam yang kegaiban itu. Itu udah ranahnya batin. Gitu. Seperti halnya malaikat termasuk makhluk gaib gitu, tercipta dari nur, tapi di dalam dirinya malaikat itu ada hal yang batin, yaitu berupa ruh, tapi di dalam ruhnya juga ada yang hal batin lagi sebenarnya, berlapis-lapis. Jadi keterangan tentang Allah itu dohirnya Allah jangan dipisah-pisahkan bendanya gitu, tapi harus disatukan. Karena Allah itu Maha Esa, satu kesatuan. Jadi kalau kita memanggil Allah berarti memanggil segala unsur yang ada di bumi, di langit, terus di alam kegaiban, terus di alam batin gitu. Manggil Allah itu udah satu nama keseluruhan. Seperti memanggil saya nama Solihin ini udah dipanggil keseluruhan. Tangan, kepala, jasad, yang wujud yang nampak, terus ada yang di dalam gitu. Unsur-unsur yang gaib itu. Dan ada unsur-unsur batinnya juga. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Kalau saya tuh Solihin itu cuma pala aja ibaratnya, cuma dadanya doang, cuma kakinya, ya nggak bisa. Jadi harus dipanggil dengan keutuhan, keseluruhan wujudnya johir saya. Gitu. Mau dipanggil saya pasti ya berbalik semuanya. Nama-nama yang ada dalam johir saya itu pasti menghadap gitu kepada yang memanggil istilahnya. Nah termasuk memanggil Allah juga. Kalau kita terus-terusan memanggil Allah, 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 ini semua alam akan menuju ke kita. Kita mendekat ke Allah, memanggil Allah dengan nama Allah itu berarti memanggil cikal bakal biangnya keseluruhan nama-nama. Komandannya semua nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Gitu. Zohir dan batin.